Oke, Guru Gembul tuh gimana menurutku? Jadi Guru Gembul itu aku udah nonton lama banget. Mungkin 4 sampai 5 tahun yang lalu aku udah nonton channelnya Guru Gembul. Yang paling terkesan itu pertama kali itu tentang bagaimana Guru Gembul mengamati perbedaan antara pendidikan Islam dan pendidikan Kristen. Ya, di situ menarik sekali Guru Gembul uh, memberikan semacam hipotesis bahwa sekolah Kristen lebih baik daripada sekolah Islam dalam hal prinsip-prinsip awal ketika membangun sekolah, dan mendirikan sekolah itu memang dengan prinsip bisnis sehingga sekolahnya berkembang, pendidikannya berkembang, alumninya juga kelihatan mantap-mantap. Berbeda dengan sekolah Islam, kata Guru Gembul ya, yang waktu itu beliau juga menyampaikan pengalamannya bahwa ketika menjadi guru di sekolah Islam itu yang ditekankan adalah keikhlasan atau lillahi ta'ala. Jadi tidak ada sense bisnisnya atau feel bisnis dalam membangun pendidikan atau sekolah Islam. Nah, itu tesis yang cukup menarik pada waktu itu, dan memang kalau diamati ya itu ada benarnya, tapi apakah benarnya 100% atau tidak, tesis Guru Gembul yang terkait pendidikan Islam vs pendidikan Kristen itu aku nggak tahu seutuhnya, tapi itu menarik bagiku. Nah, kenapa aku di sini mau ngomongin Guru Gembul? Pertama karena ya Guru Gembul sekarang itu adalah public figure atau content creator yang banyak diamati dan juga banyak memberi pengaruh bahkan sampai kontroversi termasuk kritiknya terhadap pesantren. Dan by the way, aku sendiri adalah alumni pesantren. Aku sejak 2003, artinya 22 tahun yang lalu aku itu nyantri lulus SD 9 tahun, kemudian pindah lagi pondok lagi 5 tahun, kemudian ke Jogja, itu tinggal di pondok juga sambil kuliah, kemudian lanjut S2 di Depok, studi Islam internasional, kemudian balik lagi, ini bantu pondok lagi. Artinya aku sebagai alumni pesantren itu punya impresi tersendiri terhadap Guru Gembul. Nah, aku di sini juga akan membagikan bagaimana pandanganku secara pribadi ya, opini pribadi terhadap sosok Guru Gembul dan pendapat-pendapatnya. Oke, pertama terkait uh, impresiku ya. Bagiku Guru Gembul itu ya dia cukup menarik untuk dilihat, untuk ditonton gitu. Karena dia tidak hanya uh, mencari sensasi ya. Coba lihat aja videonya, itu rata-rata sederhana, nggak banyak editing, nggak banyak visual yang ditampilkan, tapi yang ditampilkan adalah gagasan yang bisa didiskusikan, dan rata-rata gagasannya, ide-idenya, pengamatan Guru Gembul itu menarik, dan bagiku itu positif karena itu bisa membangun atau mengundang diskusi yang lebih panjang sehingga mungkin dapat bermanfaat untuk publik di Indonesia. Yang kedua, dari kesederhanaannya itu Guru Gembul secara tidak langsung memberi pesan bahwa ide itu lebih penting daripada tampilan. Nah, sehingga kalau ide itu menarik, dibahas dengan menarik, diamati secara mendalam, kemudian dibangun konsep hipotesis yang itu dapat memancing diskusi atau menarik perhatian, aku kira itu hal yang positif, bukan hal yang negatif. Nah, konten Guru Gembul itu banyak sekali. Nah, aku nggak nonton semua. Yang sering aku tonton itu yang kritis-kritis saja kepada kebijakan pemerintah, kepada budaya masyarakat Indonesia yang Guru Gembul kritik. Dan akhir-akhir ini Guru Gembul mengkritik pesantren, which is itu adalah backgroundku. Nah, memang banyak teman-teman atau komunitas pesantren yang kupingnya panas mendengar apa yang dikatakan Guru Gembul. Tapi aku sendiri itu cara memahami Guru Gembul itu, pertama ya kita harus memisahkan antara apa yang disampaikan, diucapkan Guru Gembul dengan Guru Gembul itu sendiri. Biar aku nggak benci sama Guru Gembul. Mungkin aku juga tidak 100% setuju dengan apa yang dikatakan Guru Gembul, tetapi
aku juga tidak menafikan bahwa ada ide-ide, gagasan-gagasan guru gembul itu yang sangat proporsional dijadikan pelajaran. Ini in my private opinion ya, personal opinion ya. Jadi memang ada pesan-pesan dari kritik guru gembul kepada pesantren itu yang bisa diambil pelajarannya, karena itu sangat konstruktif untuk membangun terutama evaluasi terhadap budaya pesantren, pendidikan Islam yang selama ini telah berjalan. Ambil contoh kritik guru gembul itu kan banyak ya, ada orang yang sampai ngelis sampai ada 10 kritik terhadap pesantren. Tapi aku yang paling paling mengena bagiku itu adalah relevansi pendidikan pesantren, yang mana terlalu banyak orientasinya itu ke pendidikan Islam yang agama, artinya dikotomi ilmu agama dan ilmu dunia, sehingga pesantren itu hanya fokus pada ilmu agama dan sedikit sekali perhatian kepada ilmu dunia atau ilmu sains modern. Sementara perkembangan zaman sudah maju dan terus akan meninggalkan manusianya ya, perkembangannya itu. Sementara manusianya harus selalu beradaptasi dan beradaptasi. Nah, itu menurutku penting juga apa yang disampaikan guru gembul itu untuk diambil pelajaran oleh kalangan pesantren, di mana sudah saatnya membuka diri terhadap orientasi kemajuan ilmu pengetahuan sains. Ya sebenarnya guru gembul sendiri itu juga mengkritik dikotomi ilmu itu ya. Tapi kritik guru gembul terhadap pesantren yang kurang perhatian atau kurang tanggap dengan ilmu sains itu menurutku penting, karena begini, dunia sudah berkembang maju. Ketika komunitas pesantren hanya bertahan dengan nilai-nilai tradisi yang lama yang mungkin bisa dalam tanda kutip usang ya atau tidak relevan, itu nanti justru akan membuat peradaban pesantren sendiri menjadi semakin mundur. Ya walaupun tidak menutup kemungkinan banyak pesantren yang cukup banyak ya yang sudah mulai mengadopsi pendidikan formal yang harus memasukkan kurikulum sains, itu tren positif. Tapi masih banyak sekali juga komunitas pesantren atau pondok-pondok pesantren yang belum terbuka atau terbuka tapi hanya sedikit terhadap perkembangan ilmu sains modern. Nah, kritik ini penting bagiku. Pesantren-pesantren semuanya di Indonesia itu harusnya yang mengambil sedikit lah dari perkembangan ilmu sains modern, atau setidaknya secara kurikulum ya mungkin ada keterbukaan terhadap ilmu umum, katakanlah ya mungkin dari segi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, ya sedikit ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial, supaya santri-santri itu tidak hanya saklek dengan pemahaman kitab kuning, tetapi bisa mengembangkan pemahaman kitab kuning dan mengkontekstualkan pemahaman Turos atau kitab kuning itu dengan perspektif ilmu-ilmu sains yang modern. Nah, supaya apa ya? Supaya kalau terjadi sintesa antara ilmu tradisional pesantren dengan ilmu sains modern, aku punya prediksi itu akan sangat bagus sekali. Karena aku sendiri yakin bahwa tradisi kitab kuning itu ya tidak semuanya akan relevan. Nah, ketika sudah tidak relevan, itu otomatis tradisi akan mengalami krisis kan, karena tidak memberikan kepuasan terhadap realita atau pelaku tradisi itu sendiri, sehingga tradisi akan mengalami krisis. Nah, ketika tradisi krisis itu obatnya menurutku adalah keterbukaan terhadap dunia baru atau dunia modern. Nah, inilah menurutku apa yang disampaikan guru gembul tentang pesantren itu penting ya. Ini yang paling aku highlight terkait dengan adab atau akhlak yang ditanamkan di pesantren. Ya itu aku sedikit ya, antara setuju dan tidak setuju dengan apa yang disampaikan guru gembul, bahwa budaya menghormati kiai di pesantren itu adalah feudalisme atau neo feudalisme. Sebagian orang selain guru gembul juga mengatakan itu. Aku sedikit setuju tapi juga ada nggak setujunya,
Karena di pesantren itu adab menjadi salah satu fondasi untuk santri supaya bisa eh, artinya membuka diri terhadap ilmu yang akan diberikan guru-guru dan para kiai. Tapi juga aku juga setuju juga kalau adab itu dianggap, setuju juga dengan kritik guru Gembul ketika adab itu terlalu, ya, dalam tanda kutip terlalu diutamakan. Adab memang utama tapi jangan terlalu diutamakan sehingga meninggalkan rasio-rasio atau logika-logika keilmuan, terutama keilmuan Islam sendiri. Ya mungkin aku itu ya, guru Gembul itu menyampaikan bahwa Rasulullah, sahabat Nabi dan Rasulullah itu sendiri tidak pernah melakukan budaya ngesot-ngesot. Ya mungkin secara dalil itu bisa jadi perdebatan, tapi itu adalah sesuatu yang ya kritik tapi juga bisa dibantah juga. Artinya ada keterangan-keterangan di kitab lain, di turos lain yang mengatakan ya pernah ada tradisi menghormati guru dengan menundukkan kepala dan lain sebagainya, yang intinya itu adalah bentuk adab murid terhadap guru. Nah jadi 50-50 ya pandanganku terhadap kritik guru Gembul tentang adab di pesantren. Nah menurutku kesimpulannya guru Gembul itu dia mirip sekali atau cenderung kepada um, kelompok modernis ya yang ingin memodernkan tradisi-tradisi yang ada. Satu sisi guru Gembul juga puris atau ya kayak semacam Wahabi. Aku nggak tahu dia Wahabi atau bukan, tapi mirip dengan Wahabi di mana uh, ketika zaman dulu nggak ada dianggap itu salah gitu. Ketika di zaman Nabi nggak ada dianggap itu salah. Ya belum tentu, itu menurutku belum tentu juga. Tetapi bagus apa yang dikatakan guru Gembul itu sebagai kritik untuk pesantren agar pesantren juga berbenah diri. Aku setuju sih itu. Dan kalau kalian nonton pertemuan Guru Gembul dan Ulil Absor Abdallah, Gus Ulil Absor Abdallah di Cokro TV dengan Pak Sahal, itu juga menarik di mana diskusinya aku menikmati. Nah itu loh, Gus Uli tidak marah-marah. Itu contoh representasi pesantren yang menurutku cukup cukup kredibel untuk dijadikan referensi. Gus Ulil di sisi pesantren dia membela tapi dia juga menerima kritik. Nah itu loh, harusnya pesantren itu seperti itu, representasinya dari Gus Ulil itu dijadikan model untuk semua kiai-kiai di pesantren. Nah Gus Guru Gembul juga mengkritik, tapi Guru Gembul juga di situ kritiknya ya konstruktif juga, tidak berniat menjatuhkan atau mengejek kaum kaum pesantren. Ya walaupun kalau didengar omongan Guru Gembul itu membuat kuping panas ya, terutama bagi alumni pesantren. Nah ya memang seperti itulah, kadang kritik itu pahit tapi kayak jamu atau obat-obatan, pahit tapi mungkin bisa bermanfaat. Terima kasih.